saya Alivia Ulfadila, NPM 194100002. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu bab pada buku Sosiolinguistik karya Abdul Khair, di mana saya akan mempresentasikan pada bab 5, yaitu pelbagai variasi dan jenis bahasa. Mengapa sih saya mengambil bab tersebut untuk dipresentasikan? Karena saya merasa bahwa bab tersebut adalah teori yang mendasari artikel yang nantinya saya akan buat seperti itu. Jadi langsung aja yuk kita simak apa sih isi dari bab 5, yaitu pelbagai variasi dan jenis bahasa. Variasi bahasa. Terjadinya sebuah keragaman dan juga kevariasian bahasa terjadi bukan hanya semata-mata karena disebabkan oleh para penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi adanya variasi dan keberagaman bahasa di Indonesia. Apa saja sih hal yang mempengaruhi itu? Salah satunya adalah interaksi sosial, di mana dengan keberagaman interaksi sosial yang ada di Indonesia, hal itu juga menyebabkan adanya keberagaman bahasa yang ada di Indonesia. Dan juga tentunya kalau bahasa tersebut digunakan oleh penutur yang sangat banyak dan juga tentunya wilayah yang sangat luas, maka keberagaman bahasa dan kevariasian bahasa itu juga akan semakin meningkat. Jadi antara interaksi sosial yang beragam, wilayah yang luas, dan juga jumlah penutur yang banyak, maka keberagaman dan kevariasian bahasa seiring akan ikut bertambah, akan ikut berkembang seperti itu. Nah, dalam variasi atau juga keberagaman bahasa ini ada dua pandangan, di mana pandangan yang pertama menyatakan bahwa ragam bahasa itu dilihat dari sebagai akibat adanya keberagaman sosial penutur bahasa itu sendiri dan juga keberagaman fungsi bahasa itu sendiri. Dan pandangan yang kedua menyatakan soal kevariasian atau keberagaman bahasa karena bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi sosial dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam pula. Saya ambil salah satu pendapat dari buku Sosiolinguistik Abdul Khair. Saya ambil pendapat dari Hortman and Stork, di mana Hortman and Stork ini mengklasifikasikan variasi bahasa berdasarkan kriteria. Di mana kriteria yang pertama yaitu berdasarkan latar belakang geografis dan sosial penuturnya, lalu yang kedua itu berdasarkan medium yang digunakan, dan yang ketiga berdasarkan pokok pembicaraannya. Apa sih maksud dari masing-masing klasifikasi itu? Saya akan sedikit mencoba menjelaskan. Yang pertama yaitu klasifikasi berdasarkan latar belakang geografis dan sosial penuturnya. Jadi, keberagaman dan kevariasian bahasa itu akan berkembang juga apabila latar belakang geografis yang orang tersebut juga berbeda. Semisal, ragam bahasa yang ada di daerah Pekalongan dengan daerah Semarang itu juga berbeda. Nah, dari keberbedaan itu, itulah yang disebut keberagaman atau kevariasian bahasa. Walaupun mereka sama-sama menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Jawa. Tetapi saya yakin bahwa antara bahasa Jawa Pekalongan dengan bahasa Jawa yang ada di Semarang itu pasti berbeda, seperti itu. Lalu klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan medium yang digunakan saat berbicara. Nah, medium yang digunakan saat berbicara semisal menggunakan smartphone melalui digital WhatsApp atau juga secara langsung tatap muka, maka akan berbeda teman-teman. Jadi secara tatap muka dengan kita berbicara melalui chat WhatsApp akan berbeda. Pasti akan lebih singkat melalui chat WhatsApp dibandingkan dengan berbicara secara langsung. Nah, inilah yang disebut variasi bahasa. Singkatan-singkatan seperti dalam WhatsApp itu juga termasuk ke dalam variasi dan keberagaman suatu bahasa. Seperti biasanya kita kalau menulis cepat hanya C, P, dan T. Nah, itu juga termasuk kevariasian bahasa. Seperti itu. Lalu klasifikasi bahasa yang ketiga yaitu pokok pembicaraan. Jadi pokok pembicaraan itu juga mempengaruhi keberagaman dan kevariasian suatu bahasa. Pokok yang satu dengan pokok yang lain, maka kita akan
seringkali menggunakan bahasa yang berbeda. Seperti pada pokok pembicaraan kita pada saat kita sedang kuliah, pokok pembicaraan kita pada saat kita sedang bersama teman-teman, maka bahasa yang kita gunakan itu juga berbeda, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk kepada variasi dari segi penuturnya. Jadi variasi bahasa dari segi penuturnya itu dibedakan menjadi 4, teman-teman. Yang pertama itu idiolek. Idiolek itu apa sih? Idiolek itu diyakini sebagai variasi bahasa yang sifatnya adalah perseorangan. Nah, jadi variasi bahasa yang idiolek ini bersifat perseorangan karena setiap orang memiliki variasi bahasanya sendiri dan juga memiliki idioleknya masing-masing, seperti itu. Nah, untuk mengidentifikasi variasi bahasa idiolek ini, kita bisa menggunakan seperti warna suaranya, pilihan katanya, dan gaya bahasanya. Mengapa demikian? Karena terkadang hanya melalui warna suaranya saja kita sudah bisa mengetahui orang itu tingkat sosialnya, letak geografis orang tersebut tinggal, seperti itu. Contoh, saya beri contoh, misalkan orang ngapak sedang berbicara menggunakan bahasa ngapak. Tanpa kita melihat orang yang sedang berbicara tersebut, kita sudah bisa mengetahui bahwa orang tersebut berasal dari daerah Jawa Utara, seperti Brebes, Tegal, Pemalang, dan sebagainya. Karena kita sudah mengetahui bahwa bahasa yang orang itu gunakan itu merupakan bahasa ngapak, seperti itu, teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah dialek. Apa sih dialek itu? Dialek itu adalah variasi bahasa dari bahasa sekelompok penutur. Orang yang jumlahnya relatif yang berada pada satu pusat tertentu atau pada satu wilayah dan area tertentu, seperti itu. Nah, karena dialek ini berdasarkan tempat tinggal penutur, maka dialek ini lazim disebut sebagai dialek areal, dialek regional, dan dialek geografis, seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa orang ngapak berarti itu dialeknya mereka menggunakan dialek ngapak karena pada rumpun wilayah utara ini, Jawa Utara ini, mereka memang mayoritas menggunakan bahasa ngapak untuk kesehariannya, seperti itu, teman-teman. Nah, variasi dari segi penutur yang ketiga yaitu kronolek. Apa sih kronolek? Yaitu dialek yang temporal, bahasa kelompok sosial pada masa tertentu. Contohnya seperti variasi bahasa pada tahun 30-an, pasti kan berbeda dengan variasi bahasa pada tahun 50-an, dan juga tentunya akan berbeda juga dengan variasi kebahasaan pada masa kini, pada tahun 2020 atau tahun 2000-an. Itu pasti berbeda ya, teman-teman. Dari 30-an, 50-an, 2000-an, pasti itu variasi bahasa dan penggunaan bahasa masyarakatnya itu pasti mengalami perubahan dari masa ke masa, seperti itu. Itulah yang disebut dengan kronolek. Lanjut ke variasi bahasa yang keempat, yaitu sosiolek, di mana sosiolek ini disebut sebagai dialek sosial, yakni variasi bahasa yang berkenaan dengan status golongan dan kelas sosial para penuturnya. Jadi kelas sosial para penuturnya itu juga melahirkan variasi bahasa yang berbeda. Misalkan orang yang berpendidikan tinggi dengan orang yang berpendidikan rendah, maka variasi bahasa yang mereka miliki juga berbeda. Selanjutnya kita masuk kepada variasi bahasa yang kedua, yaitu variasi bahasa dari segi pemakaian. Dari segi pemakaian itu dapat dibedakan menjadi 4 juga, teman-teman. Yang pertama itu ragam bahasa jurnalistik yang biasanya terkesan padat, singkat, jelas, dan komunikatif untuk seorang jurnalistik menyampaikan berita. Terus juga ada ragam bahasa militer yang digunakan dalam ranah kemiliteran, yang biasanya tegas, ringkas karena kedisiplinan itu sendiri ya, teman-teman. Terus juga ada ragam bahasa ilmiah yang cirinya itu lugas, jelas, dan bebas supaya bisa mudah dibaca oleh para pembaca bahasa ilmiah tersebut. Terus juga ada variasi bahasa register. Nah, variasi bahasa register ini kaitannya dengan dialek, teman-teman. Register berkenaan dengan masalah bahasa itu digunakan dalam kegiatan apa. Misalkan orang ngapak menggunakan bahasa dialek ngapak itu pada ranah tertentu. Jadi saat orang ngapak berbicara dengan misalkan pejabat pada daerah tersebut, tidak menggunakan bahasa ngapak, tetapi menggunakan mungkin bahasa Kromlinggil, bahasa halusnya, seperti itu.
variasi dari segi keformalan. Dari segi keformalan itu dibagi menjadi 5, teman-teman. Yang pertama itu ragam beku. Ragam beku ini merupakan ragam bahasa yang sangat formal yang biasanya digunakan dalam situasi-situasi yang sangat hikmat seperti dalam upacara, pembacaan kitab, undang-undang, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu ada ragam resmi atau formal, biasanya digunakan dalam pidato, ceramah, buku-buku ajar atau buku pelajaran. Nah, seperti itu. Ragam yang ketiga itu ragam usaha atau konsultatif, di mana ragam ini adalah ragam yang paling operasional atau yang berada di antara ragam formal dan informal atau ragam yang santai bisa dibilang. Terus juga ragam sanial atau kasual digunakan dalam acara yang tidak resmi. Biasanya ragam bahasa ini berhubungannya dengan dialek atau bahasa daerah. Lalu ragam yang terakhir itu ragam akrab atau intim, biasanya digunakan oleh ranah penutur yang hubungannya sudah akrab. Jadi kalau hubungan sudah akrab, maka variasi bahasa yang digunakan dengan orang yang belum kita kenal maka akan berbeda, seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu variasi bahasa dari segi sarana. Jadi variasi dari segi sarana itu biasanya ada yang ragam lisan dan juga ada ragam tulisan, yaitu dengan menggunakan alat atau sarana tertentu, misalnya telepon genggam, telegram, tatap muka, dan sebagainya. Terus juga lanjut ke jenis-jenis bahasa. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis bahasa. Jenis-jenis bahasa itu ada 4, teman-teman. Yang pertama itu jenis bahasa yang berdasarkan sosiologis. Apa sih artinya? Nah, teman-teman bisa baca di sini, artinya adalah penjelasan ini tidak terbatas pada struktur internal bahasa saja, tetapi juga berdasarkan fakta sejarahnya. Dasarnya itu ada 4, yaitu standarisasi, berdasarkan otonomi, historis, dan juga vitalis. Lalu jenis yang kedua yaitu jenis bahasa berdasarkan sikap politik. Adanya bahasa nasional, bahasa resmi, bahasa negara, dan bahasa persatuan itu muncul karena adanya jenis bahasa berdasarkan sikap politik. Yang ketiga yaitu jenis bahasa berdasarkan tahap pemerolehannya. Dibedakan ada bahasa ibu, bahasa pertama, bahasa kedua, ketiga, dan seterusnya, dan bahasa-bahasa asing. Nah, yang terakhir yaitu ada lingua franca, adalah sebuah sistem linguistik yang digunakan sebagai alat komunikasi sementara oleh para partisipan yang mempunyai bahasa ibu yang berbeda, seperti itu. Selanjutnya kita membahas mengenai rancangan rencana pembuatan artikel yang nantinya akan saya buat, yaitu saya mengambil topik perbedaan bahasa Jawa Ngapak wilayah utara dengan bahasa Jawa Ngapak wilayah selatan. Permasalahannya itu kenapa saya mengambil topik tersebut? Karena permasalahannya masih banyak orang yang memiliki persepsi bahwa bahasa Jawa Ngapak wilayah utara dengan bahasa Jawa Ngapak wilayah selatan itu sama, teman-teman. Padahal pada kenyataannya mereka memiliki ciri khas yang berbeda dari masing-masing bahasa itu, dan tidak sama semuanya, tidak semuanya sama seperti itu. Contohnya seperti ini. Istilah lapar dalam bahasa bahasa Ngapak utara itu kan ngelih, tapi dalam bahasa Jawa selatan itu kencot. Nah, seringkali kalau orang mengetahui bahwa orang ini berasal dari Ngapak, berarti bahasa lapar itu kencot, padahal itu tidak. Seperti saya contohnya berasal dari Pemalang, bahasa kencot itu benar-benar minim atau bahkan tidak pernah digunakan dalam wilayah Pemalang, seperti itu. Selanjutnya adalah manfaat dari penelitian yang nantinya akan saya lakukan, di mana manfaat itu terbagi menjadi 2, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya pemahaman konsep variasi bahasa, terutama variasi bahasa perbedaan bahasa Jawa Ngapak di wilayah Jawa Selatan dan juga wilayah Jawa bagian utara. Sedangkan untuk manfaat secara praktis sendiri, diharapkan penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah tentang perbedaan dialek bahasa Ngapak, bahasa Jawa Ngapak dari wilayah selatan dan bahasa Jawa Ngapak dari wilayah utara. Selanjutnya,
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk pembaca nantinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Pasti saya memiliki banyak kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.